Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas menuju Pilpres 2024 kawan-kawan. Karena tadi kawan-kawan ini sudah ada yang resmi, itu peserta calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 itu sudah resmi kawan-kawan. Ya, ada Pak Anies dan berpasangan dengan Caimin, kemudian Ganjar Mahfud, kemudian Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini yang kemudian akan kita bahas kawan-kawan karena bagaimanapun juga kasus atau bukan kasus juga ya, apa ya, Gibran ini kan kemarin itu diselamatkan oleh MK mengenai batas usia untuk pencalonan kan, dan saya rasa kawan-kawan ya mungkin semua itu sudah resmi dan saya pikir ini sudah rilis juga bahwasannya keenam orang ini akan berkontestasi di Pilpres 2024 kawan-kawan. Lalu apa tahapan selanjutnya setelah diresmikan mereka-mereka ini sebagai peserta Pilpres 2024? Coba kita bahas lebih detail lagi kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan kita sudah bisa lihat ada 3 berita yang saya highlight. Yang pertama dari Detik, kemudian Kompas, dan Kompas TV. Itu. Kemudian yang pertama itu resmi Pak Anies dan Caimin, Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran peserta Pilpres 2024. Kemudian KPU tetapkan Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, dan Pak Anies dan Muhaimin sebagai peserta Pilpres kawan-kawan. Dan selanjutnya tahapan usai Pak Anies dan Caimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo ditetapkan sebagai peserta Pilpres. Coba kita buka satu persatu dari awal, kita lihat dulu dari detik.com, kita lihat kawan-kawan. Bahwasanya di sini Komisi Pemilihan Umum RI resmi menetapkan Pak Anies dan Caimin, Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud serta Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU menggelar rapat pleno tertutup. Penetapan daftar calon tetap DCT Capres-Cawapres itu dilakukan di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat pada Senin tadi kawan-kawan ya. Pengumuman penetapan itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari dan dibacakan Komisioner KPU Pak Idam Holik. Dan berikut proses pembacaannya seperti ini kawan-kawan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Pak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik Partai Nasdem, PKB, PKS telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDIP, P3, Perindo Hanura telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil calon presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh partai politik Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Garuda telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Lanjut Pak Idam kawan-kawan. Dan selanjutnya kawan-kawan, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan Capres-Cawapres dan pengundian dilakukan pada Selasa besok nih, tanggal 14 November di kantor KPU Jakarta Pusat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, 7 malam kawan-kawan ya. Dan kemudian kawan-kawan, KPU akan mengundang pasangan calon tetap dan partai politik pengusung untuk hadir dalam pengundian nomor urut tersebut. KPU juga mengundang para stakeholder terkait lainnya untuk hadir dalam acara pengundian nomor urut. Di pengundian nomor urut itu, pasangan calon capres-cawapres tidak hanya partai politik peserta
pasangan calon yang diundang. Kami juga mengundang penyelenggara pemilu Bawaslu, DKPP, dan para stakeholder lainnya. Seperti itu kata Ketua Divisi Teknis KPU RI, Pak Idam Holik, kepada wartawan pada Jumat kemarin, kawan-kawan. Selain itu, kata Pak Idam, KPU juga akan melakukan pengundian nomor urut secara terbuka. Dia juga menyebut pengundian nomor urut akan disiarkan langsung melalui akun YouTube KPU RI, kawan-kawan. Ini menarik sekali nih. Kira-kira Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies ini urutan berapa nih kira-kira? Ini menarik sekali untuk kita nantikan pengundiannya, kawan-kawan ya. Kalau Pak Ganjar otomatis pasti akan menembak nomor urut 3. Karena partainya juga 3 dan lambang mereka kan gini tuh. Jadi akan lebih keren tuh kalau nomor urut 3. Dan saya rasa Pak Anies lebih bagus itu kayak nomor 2 lah. Kayak kemarin ketika Pak Anies di calon gubernur ya, kalau nggak salah itu kan nomor 2 itu, nomor 1. Dan ya kalau feeling saya sih itu Pak Anies nomor 2 dan ya Pak Prabowo lah nomor 1. Itu akan lebih bagus itu. Tapi kan semuanya tergantung besok, kita nantikan juga besok. Dan tadi itu yang saya sebutkan bukan prediksi, kawan-kawan, saya tidak saya bukan memprediksi, tetapi itu sebenarnya keinginan saya sih, sebenarnya sih kayak gitu. Tetapi kan ya besok aja kita lihat. Ini menarik sekali karena kita bisa nantikan mereka ini akan bertarung menuju Pilpres 2024. Jelas pertarungan gagasan itu perlu dan kita semuanya harus melihat gagasan dan prospek apa yang akan mereka bawa untuk Indonesia 5 tahun ke depannya. Untuk kita pilih yang terbaik, kawan-kawan. Ini saatnya, kawan-kawan. Kita pilih yang terbaik, yang betul-betul punya rekam jejak yang bagus, yang betul-betul punya ide dan gagasan yang bagus, yang secara yang secara alami bisalah secara akal sehat bisa diimplementasikan gitu. Dan mungkin sama saja isi beritanya, tapi alangkah bagusnya kita buka juga dari Kompas ini. Ini lebih lengkap lagi kalau saya lihat. KPU tetapkan Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, dan Pak Anies Muhaimin Capres-Cawapres 2024. Ini menarik sekali, kawan-kawan. Jelas ini akan besok ini mungkin akan meriah banget itu, karena proses pengambilan nomor urut itu saya rasa proses awal untuk membuat Capres-Cawapres deg-degan pastinya. Mereka nomor urut berapa, kemudian ketika mereka sudah punya nomor urut, pastilah semua baliho-baliho, masa kampanye sudah masuk, tinggal cetak, dan bagaimana kemudian mereka bertarung ide dan gagasannya. Saya pikir seperti itu, kawan-kawan. Dan sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan sekalian. Kira-kira nih, siapa yang layak kita dukung dari 3 Capres-Cawapres ini, kawan-kawan? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.